Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran sesuai dengan tajwid yang benar di surah Al-Jathiyah ayat 9. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, mari kita bahas tajwid yang ada di surah Al-Jathiyah ini sehingga kita bisa membaca dengan baik dan benar. Wa idza 'alima, ada mad tabi'i di sini, panjangnya satu alif saja. Mad tabi'i disebut juga mad asli karena dia merupakan pokok dari mad-mad yang lain. Mad yang lain disebut mad far'i atau mad yang merupakan cabang dari mad tabi'i. Karena mad-mad yang lain itu juga berhubungan dengan mad tabi'i atau mad asli. Di mana di sini ada alif yang sebelumnya ada fathah dan tidak bertemu dengan hamzah atau yang lainnya, maka dia mad asli atau mad tabi'i. Demikian pula yang tidak ditandai dengan alif tetapi dengan fathah berdiri, misalnya di sini ada ya, maka dia disebut juga mad asli. Kemudian di sini ada harfulin yang maksudnya adalah sukun ya, sebelumnya ada fathah. Aslinya ini memang mad layin, dia dibaca satu alif atau dua ketukan. Karena dia itu tidak ketara kalau satu alif, maka ada yang bilang ini bukan mad tapi harfulain. Ya tidak apa-apa seperti itu, tapi yang jelas cara pembacaannya itu sama ya. Syai'a, 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 jadi dilemaskan. Syai' karena satu huruf itu mempunyai satu harokat, sehingga sya dengan ya ini kalau digabung menjadi dua harokat atau satu alif, itu hakikatnya. Syai'a, a ini juga kalau kita berhenti di sini, ini kita sebut dengan mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Iwad artinya ganti. Tanwin apabila dia berhenti, yaitu tanwin fathah, maka diganti tanwin tersebut menjadi mad, atau kita beri alif di depan, di belakangnya, sehingga membacanya itu panjang satu alif. Wa idza 'alima min ayatina syai'a. Min ayatina ini juga merupakan hukum tajwid yang bernama idhar halqi. Idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan, bahwa huruf-huruf idhar yang bertemu dengan nun mati atau tanwin, bertemu dengan huruf tersebut itu makhrajnya atau tempat keluarnya di tenggorokan, atau kita sebut makhraj al-halq atau halqi. Dalam hal ini di sini bertemu dengan hamzah. Memang penulisannya itu alif, tapi alif ini apabila dia itu berbaris atau berharokat maka kita sebut dengan hamzah. Maka hamzah ini salah satu dari huruf hijaiyah al-halq ya. Wa idza 'alima min ayatina syai'a. Itu kalau kita berhenti di sini.
Tetapi kita tidak menemukan di sini misalnya tanda wakaf untuk berhenti. Itu kalau berhenti kita tidak kuat nafas. Tapi di sini ayatnya pendek sehingga kita mengharuskan untuk terus atau wasol. Ketika kita meneruskan ini maka kita bertemu dengan hamzah. Seharusnya tanwin bertemu dengan hamzah itu kan idhar. Akan tetapi hamzahnya ini bukan hamzah asli seperti yang tadi. Kalau hamzah asli itu dia tetap harokatnya tidak terpengaruh baik waqaf maupun wasol. Tetapi di sini ada hamzah wasol. Hamzah wasol itu tidak dibaca apabila meneruskan atau kita teruskan dari ayat sebelumnya. Maka apabila kita meneruskan ayat ini, berlakulah nun iwad. Kalau tadi mat iwad ya, kalau berhenti. Kalau terus berlaku nun iwad. Nun yang kecil ini kita sebut dengan nun shogir, ini disebut juga nun iwad. Artinya dia itu sebagai pengganti tanwin. Suara tanwin kita ketahui itu suaranya itu n kalau dalam bahasa Indonesia, n, an, syai'an. Itu sukun nun. Jadi tanwin ini suaranya kan nun diganti nun yang kecil. Ini adalah nun pengganti agar tanwin ini tidak hilang, bahwa dia itu bertanwin atau fathaten. Maka nun ini karena sebagai pengganti dia itu dibaca. Membacanya nun ini memakai harokat kasroh, barisnya baris bawah, harokatnya kasroh. Apabila di dalam Al-Quran yang lain tidak terdapat nun yang kecil ini, maka kita beri, karena memang ini cara membacanya. Kita beri sendiri nunnya. Kita tahu caranya, meskipun tidak ada tulisan nun kecil, tapi kita tetap membaca nun, karena ini sebagai pengganti tanwin. Karena tanwin tersebut sudah diganti, maka tidak panjang lagi atau tidak berlaku alif yang ada di sini sebagai mat. Tanwin diganti menjadi fathah biasa, yang tadi fathaten menjadi fathah, sehingga membacanya itu pendek. Syai'anit takhadhaha huzwa, syai'anit takhadhaha huzwa. Jadi kalau terus tidak berlaku lagi mat iwad. Di sini juga ada mat iwad, yaitu wawu berfathaten. Iwad artinya ganti, jadi fathatennya sudah diganti menjadi mat, sehingga tidak fathaten lagi tapi fathah yang dipanjangkan. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Hanya pendek, kemudian nunnya diharokat kasroh, langsung tasydid ta. Ulaika lahum, ulaika disebut mat wajib muttasil. Wajib artinya harus panjang 2,5 alif. Kemudian muttasil artinya bersambung. Maksudnya adalah hamzah ini yang sebelumnya itu ada mat, yaitu la ini adalah mat, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalimat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu kata. Ulaika ini kata, atau dalam bahasa Arab itu kalimat. Jadi mat bertemu dengan hamzah, hamzahnya dalam satu kata atau satu kalimat, maka disebut mat wajib muttasil. Jadi ini kita panjangkan sampai 5 ketukan, dikira-kira saja. Ulaika lahum azab. Lahum azab, mim mati bertemu dengan ain kita sebut dengan idhar syafawi. Idhar artinya jelas, karena mim bertemu dengan ain itu tidak dengung. Syafawi artinya bibir. Ini adalah merupakan penamaan ya, biar berbeda dengan nun mati. Kalau nun mati idhar saja itu boleh, atau idhar halqi. Kalau yang ini idhar syafawi, yang menunjukkan ini bukan
nun mati tapi mem mati, karena mem itu makhrajnya itu di bibir, sehingga hukum mem mati itu disebut syafawi belakangnya. Ada izhar syafawi, ikhfa syafawi, sama idgham mimi. Sebenarnya idgham mimi itu juga idgham syafawi ya, tapi biar memudahkan idgham mimi. Jadi ini syafawi semuanya kalau sukun mim. Tidak panjang, tidak didengungkan, langsung ke ain. Lahum azabum muhin. Tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, suara dari tanwin sini masuk ke mim, sehingga tanwinnya menjadi melebur ke mim, sehingga terbentuklah tasydid mim di sini. Karena mim yang bertasydid itu maka membacanya gunnah atau bi gunnah dengan dengung. Azabum muhin. Muhin ini ada mad tabi'i, hi ini mad tabi'i sukun ya sebelumnya kasrah, menghadapi huruf yang diwakofkan atau huruf yang sebelumnya itu hidup kemudian diwakofkan, maka disebut mad arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun huruf yang disukun, maka membacanya kalau mad tabi'i itu satu, tapi kalau mad arid lisukun itu 1, 2 atau 3 alif itu boleh. Kita ulangi dari depan. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabum muhin. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Jathiyah ayat 9. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.